Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadini Aulia Azra dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membahas materi Bahasa Indonesia bab 2 yaitu teks eksposisi. Yang pertama, kita akan membahas A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. C. Pengembangan isi teks eksposisi. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir, E. Penyusun teks eksposisi. Yang pertama, A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas definisi teks eksposisi. Yang kedua, ciri teks eksposisi. Dan yang ketiga, jenis teks eksposisi. Menurut KBBI, eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Ciri-ciri teks eksposisi ada 3. Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang B, gaya penulisan informatif. Dan yang terakhir, teks memuat fakta. Jenis dari teks eksposisi ini ada 6 bagian. Yang pertama, eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, eksposisi analisis, eksposisi klasifikasi, eksposisi perbandingan atau pertentangan, yang terakhir eksposisi ilustrasi. Pada subbab yang kedua, kita akan membahas identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato. Sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Yang kedua, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Menurut KBBI, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Pada subbab yang ketiga, kita akan membahas pengembangan isi teks eksposisi. Yang pertama, melengkapi tesis dan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan, pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Yang kedua, menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks aslinya. Lanjut, pada subbab keempat kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3 bagian. Yang pertama, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan dalam kebahasaan teks eksposisi yaitu terdapat istilah adjektiva, afikasi, verba, pronomina, dan konjungsi. Dan yang terakhir, kita akan membahas penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Untuk apa kita menulis teks eksposisi. Yang ketiga, membuat kerangka teks.
Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Dan yang terakhir, kita harus menuliskan teks eksposisi secara padu. Yang kedua, penyuntingan teks eksposisi. Penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan, kebahasaan, dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.